Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya dianugerahkan bagi kita, supaya malam ini kita boleh berada dalam suasana penyembahan yang disebut juga dengan suasana mempelai. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Pelajaran yang baik dan indah bagi seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita temukan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu, ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya, terus untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya di sini dinyatakan sebanyak 2 kali, yaitu 1 pada ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 pada ayat 28 sampai dengan ayat 29. Puji Tuhan. Kita kembali untuk memperhatikan bagian yang pertama, ayat 25 sampai dengan ayat 26. Boleh kembali dibaca? Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan pengorbanannya, yang dibuktikan dengan penyerahan dirinya bagi jemaat, dengan maksud untuk menguduskan sidang jemaat dengan air dan firman yang limpah. Puji Tuhan. Jadi kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan pengorbanannya atau penyerahan dirinya bagi jemaat, dengan maksud untuk menguduskan sidang jemaat dengan air dan firman yang limpah. Saudara, air dan firman yang limpah menunjuk sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 1. Air dan firman yang limpah menunjuk sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 1. Saudara, yang mengalir keluar dari tahta Allah menunjuk Injil keselamatan atau Injil kerajaan. Injil keselamatan atau Injil kerajaan yang berkuasa untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, milik kepunyaannya. Kehidupan yang dimeteraikan Roh Kudus. Amin. Kemudian yang mengalir keluar dari tahta anak domba menunjuk cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, atau yang disebut juga dengan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Singkatnya, firman yang dibukakan. Puji Tuhan, sesuai dengan
2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian kuasa dari firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. 1. Menyingkapkan segala yang terselubung. Adapun kuasa dari cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran yang rahasianya dibukakan ialah 1. Menyingkapkan segala yang terselubung. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi sesuatu yang terselubung. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Dibongkar dengan tuntas. Lahir batin dibongkar dengan tuntas. Dalam hati, pikiran, dan perasaan dibongkar dengan tuntas. Itulah kuasa dari cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Supaya kita juga bercahaya oleh kuasa dari cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Itulah kehidupan yang sudah dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi dosa yang tersembunyi, lahir batin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Kemudian yang kedua atau B, memberi pengertian. Kuasa dari cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. B, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tujuannya supaya orang-orang bodoh jangan berbuat kebodohan sebagai perbuatan bodoh. Ya, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. B, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tujuannya, saudara, supaya orang-orang bodoh jangan berbuat kejahatan, jangan berbuat kesalahan, sebab itu merupakan perbuatan bodoh di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, untuk mengikut Tuhan tidak dibutuhkan apakah dia ijazahnya tinggi atau tidak, apakah dia mempunyai ijazah atau tidak, apakah dia orang pandai atau orang bodoh, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Untuk mengikuti Tuhan tidak diukur dari kepandaiannya, asal saja kita mau mengakui dan menyerah terhadap pembukaan rahasia firman. Maka pada saat itu juga pembukaan rahasia firman akan memberi pengertian kepada orang bodoh, supaya orang bodoh tidak melakukan kesalahan atau tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya, sebab itu merupakan perbuatan bodoh di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di dalam suratan Petrus juga disinggung mengenai pengudusan oleh karena darah salib Kristus. Di dalam suratan Petrus juga disinggung mengenai pengudusan oleh karena darah salib Kristus atau korban Kristus. Sejenak saja kita berangkat untuk memperhatikannya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dan 18 sampai dengan 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan, puji Tuhan, itu adalah sesuatu kemurahan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan itu kemurahan yang besar kalau itu terjadi, kalau itu kita alami masing-masing. Karena dampak dari kekudusan dan kasih persaudaraan tidak akan mungkin saling menyakiti. Amin. Apalagi dalam nikah. Puji Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan juga hubungan intim, hubungan nikah yang suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. 15 ayat 15 dan 16 penekanannya adalah soal pengudusan. Kudus. Soal kekudusan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam kekudusan. Kemudian ayat 18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, ditebus dari perbuatan sia-sia, kutuk nenek moyang. Puji Tuhan. Jadi dosa warisan, dosa yang diwariskan dari orang tua itu kutuk nenek moyang. Jangan sampai dosa warisan itu turun ya. Amin. Baik itu dosa kejahatan, kenajisan, baik juga kecemaran, kebodohan dari orang tua, jangan turun ke anak. Amin. Tapi di sini dikatakan
Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dengan apa? Itu bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana, bukan terus pula dengan perak atau ya, emas, terus melainkan dengan darah yang mahal. dengan darah yang mahal. Mengapa disebut dengan darah yang mahal? Terus Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, Ya. yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. darah yang mahal itu sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak domba disembelih bukan karena dosanya. Amin, saudaraku. Itu sebabnya disebut darah yang mahal. Jadi saudara, dosa warisan itu ditebus, dosa perbuatan yang sia-sia atau dosa warisan itu ditebus dengan darah yang mahal. Karena anak domba disembelih bukan karena dosanya, bukan karena kejahatannya. Puji Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan pada ayat 19, yaitu darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, teramat lebih seorang pemimpin sidang jemaat, saudara bertanggung jawab di dalam hal penebusan ini. Maka kita sama-sama belajar, saling mendoakan dan sama-sama belajar untuk hidup kudus dalam segala perkara. Sehingga dengan demikian kita dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, menjadi korban untuk menebus orang lain. Jadi biasakan diri untuk menyatu dengan pengertian, yaitu hidup tanpa cacat celah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, amin saudaraku. Haleluya. Nah, kemudian penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus membawa, singkatnya, penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Puji Tuhan, amin saudaraku. Penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian di dalam suratan Petrus ini kita menemukan suatu fakta yang nyata, bahwasanya Allah sangat mendambakan hidup gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan, supaya akhirnya menjadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, berarti dengan demikian kita menjadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Kalau berperilaku seperti binatang yang diciptakan dari tanah, tidak bisa dijadikan sebagai pasangan yang seimbang bagi Tuhan. Tidak bisa dijadikan sebagai penopang, sebagai alat kemuliaan Tuhan. Binatang itu hanya bisa binatang, tidak bisa memberi pengertian, kecuali hanya bisa mulut berbicara, ngoceh terus. Itu binatang. Jadi kalau melayani tetapi ngoceh terus, bersungut-sungut memikul salib, tidak layak untuk jadi penopang. Puji Tuhan, amin, haleluya. Nah, kemudian ayat yang sangat berharga bisa kita temukan kembali pada ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, Ya, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. puji Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja, kepala jemaat, dan mempelai pria surgawi. Puji Tuhan, amin. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih menunjukkan bahwa Dia adalah kepala jemaat sekaligus suami yang betul-betul bertanggung jawab bagi keselamatan dari sidang mempelainya, bagi keselamatan
dari sidang mempelainya. Itu yang dimaksud dengan dipilih. Jadi saya tandaskan sedikit malam ini untuk kaum muda, ya, pemuda-pemudi yang menantikan, mengharapkan pasangan hidup, biarlah kiranya sesuai dengan pilihan Tuhan. Kalau seorang pemuda mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan pilihan Tuhan, maka istrinya itu kelak menjadi penopang yang baik, tidak banyak bicara, tidak banyak mengatur, tidak banyak bersungut-sungut seperti Marta. Kalau bersungut-sungut berarti dia ingin mengambil tempatnya laki-laki. Paham saudaraku? Jadi saudara jangan mengadopsi cara dunia. Jangan saudara mengadopsi cara dunia. Di mana-mana perempuan yang cerewet, bukan laki-laki. Salah. Perintah itu dari kepala. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Bendahara juga laki-laki, bukan perempuan. Yang mengatur segala sesuatu di rumah perbendaharaan adalah kepala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pengertian tapi bukan otoriter, tapi supaya kita semakin fleksibel, jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, kata dipilih saya ulangi menunjukkan bahwa dia adalah kepala jemaat sekaligus suami yang betul-betul bertanggung jawab demi keselamatan dari sidang mempelainya, tubuhnya sendiri. Puji Tuhan, itu arti dipilih. Itu bisa kita temukan penekanannya supaya kita lebih diberkati malam ini. Tentunya loh saudara, Efesus 1. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, Ya. yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan Ya. segala sesuatu. Puji Tuhan. Singkatnya saudara, singkatnya Allah yang telah memilih Kristus sebagai kepala bagi jemaat. Allah yang telah memilih Kristus sebagai kepala bagi jemaat. Puji Tuhan, kalau Allah yang memilih tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bingung. Amin saudaraku. Kalau Allah yang memilih kepala bagi jemaat, bagi sidang jemaat, gereja Tuhan tidak perlu bingung, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir soal masa depan, apalagi soal keselamatan hidup. Puji Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, selayaknya lah kita bersyukur karena Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, termasuk sisi teru, termasuk lawan, sebab kepala ular telah diremukkan oleh tumit Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selayaknya lah kita bersyukur karena Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, termasuk si seteru, yaitu lawan, sebab kepala ular telah diremukkan oleh tumit Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Jadi kalau Allah yang memilih kepala atas sidang jemaat, atas gereja Tuhan, tidak perlu ragu. Allah telah meletakkan musuhnya di bawah kaki salib Kristus. Nah, itu loh. Allah tidak pernah salah dalam hal memilih. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian sesudah kebangkitannya, ia berkata kepada murid-murid di dalam Injil Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi." Kan tadi Allah yang memilih toh, Kristus sebagai kepala, dan musuh telah diletakkan di bawah kaki salib Kristus toh.
Sebab itu sesudah kebangkitannya pun ia akui kepada murid-murid di dalam Matius 28 ayat 18, dan ia berkata kepada murid-murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi ini. Nah, kurang apa baiknya Tuhan Yesus? Kurang apa baiknya Allah? Ia telah memilih Kristus sebagai kepala, sebagai seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab di dalam hal penyelamatan tubuhnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, lalu pada ayat 23, Efesus 1 ayat 23, baca kembali. Jemaat yang Boleh baca adalah- ayat 22, tapi yang harus kita perhatikan di 23. Baca. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Puji Kristus. Tuhan, Allah tidak salah memilih, bukan? Amin. Kristus menjadi kepala atas gereja Tuhan, terus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat haleluya, terus sebagai kepala dari segala yang ada. segala yang ada. Luar biasa baiknya Allah kepada kita. Perhatiannya melebihi dari semua perhatian-perhatian dari suami-suami yang ada di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, termasuk perhatian saya. Belum sempurna kepada istri saya, tapi Allah sangat memperhatikan sidang mempelainya. Sangat memperhatikan sidang mempelainya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah ayat 23, terus Jemaat yang adalah tubuhnya, jemaat yang adalah tubuhnya. yaitu kepenuhan dia Nah, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. kemudian pada ayat 23 juga dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kemudian penekanan pada ayat 23 dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia, artinya saudara, Kristus menggenapi segala sesuatu di dalam diri kita masing-masing. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, artinya Kristus kepala telah menggenapi segala sesuatunya di dalam diri kita masing-masing, termasuk hukum Taurat. Dengan demikian kita hidup di dalam hukum kasih karunia, bebas dari hukum Taurat, berarti hidup di bawah hukum kasih karunia. Tuhan telah menggenapi hukum Taurat itu di dalam diri kita, supaya dengan demikian kita semua berada di dalam suatu kedudukan yang luar biasa dan heran, yaitu hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam kemurahan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kasih karunia menurut Matius 5 ayat 17 sampai 18 ialah bagaikan iota. Ya, kasih karunia menurut Injil Matius 5 ayat 17 sampai 18 ialah bagaikan iota, sama dengan rendah hati. Iota itu adalah kumpulan huruf yang terkecil pada abjad Yunani. Puji Tuhan, arti rohaninya rendah hati. Jadi kalau saudara dan saya bisa menjadi suatu kehidupan yang rendah hati, itu kasih karunia. Hukum Taurat digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, biarlah kiranya dalam pengikutan kita kepada Tuhan makin hari makin rendah hati, makin tahun makin lemah lembut, bukan semakin mengeraskan hati. Apalagi kalau sudah mengerti firman, apalagi sudah memperoleh pengertian yang suci lewat pembukaan firman, tidak boleh semakin mengeras hati, justru semakin lemah lembut dan rendah hati. Jangan kita gunakan ayat ini untuk serang balik. Itu namanya pengetahuan untuk melawan sesama. Perjuangan kita bukan melawan sesama, tetapi melawan penghulu di udara yang gelap. Jangan keliru dalam hal berjuang. Amin. Puji Tuhan. Jadi rendah hati itu kasih karunia. Rendah hatilah. Puji Tuhan.
B. Bagaikan satu titik. Bagaikan satu titik. Sama dengan kecil dan rela dikecilkan. Bagaikan satu titik. Sama dengan kecil dan rela dikecilkan. Orang yang rendah hati belum tentu rela dikecilkan. Kita datang melayani Tuhan dengan rendah hati, tetapi ketika dikecilkan belum tentu. Sebab itu, biarlah kiranya kita setelah iota, setelah bagaikan iota, lanjut bagaikan satu titik. Kehidupan yang kecil, rela dikecilkan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu merupakan kasih karunia Allah. Kalau menderita karena pukulan, itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau menderita, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, yang disebut dengan satu titik, itu adalah kasih karunia. Rela dikecilkan, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kehidupan kita ini adalah kepenuhan Dia. Dia menggenapi segala sesuatu di dalam diri kita, termasuk hukum Taurat, supaya kita jangan berada di bawah hukum Taurat. Dan kita juga menjalankan ibadah ini tidak menjalankan ibadah secara Taurat, tetapi berada dalam suatu kedudukan yang istimewa, hidup di dalam kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Nah, hal yang lain juga dipenuhkan atau digenapi di dalam hidup gereja Tuhan. Hal yang lain yang dipenuhkan atau digenapi di dalam hidup gereja Tuhan, Efesus pasal yang keempat ayat 10 sampai 11. Efesus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia yang telah turun, Ya. ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Terus? maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil Ya. maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pada ayat 10 ini ada dua hal yang kita temukan. Ya, ada dua hal berkat yang luar biasa kita temukan. Yakni A, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. A, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, ia telah berkemenangan terhadap musuh yang menimbulkan dosa itu. Kalau ia mati dan bangkit, berarti ia telah berkemenangan terhadap si seteru. Ia telah berkemenangan terhadap musuh, terhadap lawan yang menimbulkan dosa. Antara lain, satu, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat. Dua, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Tiga, iblis atau setan dengan pengaruhnya yang menyebabkan terjadinya pendurhakaan, pemberontakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian musuh yang terakhir dikalahkan ialah maut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ia telah berkemenangan. Naik dan turun, mati dan bangkit. Tanda kemenangan, dia telah mengalahkan si seteru, musuh yang menimbulkan dosa. Daging, dunia, dan setan. Ada lagi musuh yang dikalahkan. Itulah musuh yang terakhir. Maut telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur Allah telah memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. B, tadi ayat 23 ada dua hal ya toh. B, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Yaitu tadi
Coba ulangi baca. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, Ya. jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini berkat yang pertama, berkat kemenangan lewat kematian dan kebangkitan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kemudian bagi yang kedua, B, Untuk memenuhkan segala sesuatu. untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan, untuk memenuhkan segala sesuatu, yaitu ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di sini dikatakan ia memberikan 5 jabatan, 1 jabatan rasul, 2 memberikan jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan gembala, yang kelima jabatan guru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dia yang memenuhkan segala sesuatu. Selanjutnya yang dipenuhkan dalam hidup gereja Tuhan ialah memberikan 5 jabatan. 1 jabatan rasul, 2 jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan gembala, 5 jabatan guru. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kita patut bersyukur. Dia telah memenuhkan segala sesuatu dalam hidup gereja Tuhan. Termasuk ia juga yang memberikan 5 jabatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dalam ayat 12 tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demi terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Demi terwujudnya kesatuan tubuh. Kiranya dapat dipahami. Saudaraku, masing-masing kita harus bertanggung jawab di dalam kesatuan tubuh ini. Tidak boleh egois mencari kesenangan yang dari hal-hal yang tak suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita masing-masing harus bertanggung jawab di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, kesimpulannya, Allah yang telah memilih Kristus sebagai kepala atas sidang jemaatnya atau tubuhnya. Pendeknya, pilihan Allah tepat untuk kita, anak-anak Tuhan yang juga tubuhnya, sebab dia adalah strip pertama, kepala yang berkemenangan. Amin. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kemudian strip yang kedua, Kristus telah memenuhkan atau menggenapi segala sesuatu atas sidang mempelainya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca ayat Efesus pasal yang kelima. Tadi penopang tidak berasal dari binatang. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. puji Tuhan. Tujuan dari pengudusan oleh air dan firman ialah yang limpah ialah untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela, sama dengan sempurna. Kudus tidak bercela sama dengan sempurna. Jelas hal ini menunjuk kepada mempelai perempuan Tuhan. Tujuan dari pengudusan oleh air dan firman Allah yang limpah ialah untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela, sama dengan sempurna. Itu menuju kepada mempelai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah tujuan dari pengudusan oleh air firman yang limpah. Jadi biarlah kiranya kita senantiasa menikmati air dan firman yang limpah lewat pembukaan firman Tuhan,
supaya kita dibawa kepada suatu pengudusan, bahkan sampai tanpa cacat celah, kudus tidak bercelah, sama dengan sempurna. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Itulah akhir dari penyucian, kesempurnaan. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pengudusan itu tadi, pengudusan dari air firman itu membawa kita sampai kepada tanpa cacat celah, sama dengan sempurna. Itulah mempelai Tuhan. Haleluya, itulah mempelai Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kesempurnaan inilah tugas dari hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, sebagaimana Rasul Paulus dengan giat memperjuangkan sidang jemaat di Korintus di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2, baca. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, Ya. untuk membawa kamu sebagai perawan suci Ya. kepada Kristus. Puji Tuhan, dipertunangkan. Jemaat di Korintus dipertunangkan kepada Kristus sebagai perawan suci, sama dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Inilah tugas dari seorang hamba Tuhan di hari-hari terakhir ini, untuk mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Inilah tugas dari seorang hamba Tuhan. Jadi tugas dari hamba Tuhan tidak boleh sibuk. Tidak boleh sibuk dengan yang lain-lain. Tetapi hamba Tuhan harus sibuk dengan satu perkara, mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Itulah tugas dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang pemimpin sidang jemaat. Tidak boleh sibuk dengan yang lain-lain, apalagi fokus dengan berbicara soal teologi kemakmuran, fokus dengan berkat-berkat jasmani, dan bahkan hanya melayani, hanya di tengah-tengah ibadah pelayanannya hanya sebatas mengadakan mukjizat-mukjizat kesembuhan. Tetapi soal penyucian oleh karena kuasa dari korban Kristus diabaikan. Maka Tuhan berkata di dalam Injil Matius, "Enyahlah engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Puji Tuhan. Kalau hanya bicara berkat di tengah ibadah dan pelayanannya, seorang hamba Tuhan hanya sibuk bicara soal berkat dan mujizat-mujizat kesembuhan, tetapi mengabaikan pengudusan oleh korban Kristus, saudaraku, itu Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Karena hamba Tuhan yang seperti itu adalah pembuat kejahatan. Dulu kita berpikir bahwa mencuri, tidak mengembalikan 1/10 itu juga kejahatan. Tetapi kalau hanya sibuk soal perkara lahiriah, itu adalah hamba Tuhan yang tidak dikenal dan pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Kita ini sudah diluruskan oleh Tuhan, oleh pengertian yang suci lewat air firman yang limpah. Itulah pembukaan rahasia firman Allah yang dinyatakan bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita patut bersyukur Allah telah memberikan Kristus sebagai kepala bagi kita semua. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Kita lihatlah keadaan dari perawan suci ini di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1, di ayat 4 saja, tapi boleh dibaca ayat 1 dan 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ayat apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan Wahyu perempuan-perempuan. 14 ayat 4, 144.000 orang
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Terus karena mereka murni sama seperti perawan. murni sama seperti perawan. Lihat, 144.000 orang ini merupakan inti dari mempelai Tuhan. 144.000 orang ini merupakan inti dari mempelai Tuhan. Sebab mereka itu digambarkan seperti Putri Sion, Gunung Sion. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian di sini dikatakan mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan. Berarti suci di atas suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Murni sama seperti perawan. Berarti suci di atas suci. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Terus ayat yang kelima, selain murni sama seperti perawan, ayat 5, Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya. Mereka tidak bercela. mereka tidak bercelah. Kudus tidak bercelah. Amin, saudaraku. Murni sama seperti perawan. Kemudian lanjut, mereka tidak bercelah. Kudus tidak bercelah. Puji Tuhan. Itulah mempelai Tuhan. Tetapi yang pasti di sini adalah, saudaraku, kesucian itu nyata, kesempurnaan dari inti mempelai itu nyata sekali loh, saudara. Sebab di sini di ayat 4 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di sini menunjuk kepada dua perempuan yang hebat di dalam melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak suci di hadapan Tuhan. Itulah perempuan Isabel, dua perempuan Babel. Berarti kalau tidak mencemarkan dengan dua perempuan ini, sama artinya menempatkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan mereka. Sebab menolak ajaran daripada Isabel. Kemudian hidup dalam kesucian, lepas dari dosa kenajisan. Sama itulah kenajisan daripada Babel. Yang pasti murni sama seperti perawan, lepas dari pengaruh dua perempuan hebat ini. Hebat di dalam perkara yang tak suci. Itulah Isabel, dan yang kedua itulah Babel, perempuan Babel. Tidak mencemarkan diri kepada dua perkara ini. Menempatkan Kristus, tidak mencemarkan diri kepada Isabel sama dengan menempatkan Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Menempatkan Kristus sebagai kepala. Kemuliaan dari seorang perempuan adalah tudung rambut itu berbicara soal ketundukan. Jadi luar biasa ketundukan dari inti mempelai perempuan ini. Kemudian tidak mencemarkan diri dengan dosa kenajisannya. Itulah perempuan Babel. Amin, saudaraku. Ayo, mulai dari sekarang kita belajar untuk menghindarkan diri dari dua ajaran perempuan hebat ini. Amin, saudaraku. Mulai dari sekarang belajar menempatkan Kristus sebagai kepala atas tubuh. Berarti dengar-dengaran. Kemudian belajar dalam pemikiran ini, manakala hal yang tak suci itu mulai tersirat dalam pemikiran ini, langsung pandang saja darah salib Kristus. Mulai tersirat sesuatu yang najis dalam pikiran dan hati ini, pandang saja darah salib Kristus yang akan menguduskan kehidupan kita sampai sempurna tanpa cacat celah. Mulai pikiran ini tersirat sesuatu yang najis, langsung lepaskan diri dari situ. Amin. Lihat laki-laki, lihat pengaruh, engkau melihat sesuatu yang tak suci, langsung patahkan. Amin, saudaraku. Ini bunda bersaksi, rumah yang dia beli itu bekas orang saudara kita Kedar. Ya, di situ jelas ada, di situ dibuat guna-guna. Jadi saya tidak tahu di mana diletakkan. Jadi setan itu tetap ada. Jadi kalau saat dia mulai kosong, bunda, setan ada, tapi sadar kembali. Satu kali saat sakit,
Tiba-tiba ada orang nangis di sampingnya. Sesudah dia ada orang sampingnya, seorang ibu-ibu nangis, menangisi dia, langsung Bunda tengking dan berkata, "Pergi kamu, saya pelintir kepalamu." Lalu laki-laki yang besar juga ada di situ. Bunda melihat, dia juga berkata, "Pergi kamu, saya pelintir kamu, karena saya anak Tuhan Yesus, darah salib berkuasa atasku." Mungkin tidak sama dengan pengalaman Bunda, tetapi manakala tersirat mulai dalam pikiran hati ini sesuatu yang najis, itu ajaran Babelonia, langsung ingat darah salib Kristus. Kasih Allah yang luar biasa telah menempatkan Kristus kepala atas jemaatnya. Langsung ingat ya, langsung ingat ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian baca dulu ayat 5. Ayat 5. Baca Wahyu 14 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Iya. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Kalau orang tidak salah dalam perkataannya, berarti sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan Yesus memberkati kita semua.